Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Handi Pertama. Setelah sebelumnya kita membahas fondasi cerita di bab 1 sampai bab 5, kini saatnya kita masuk ke pertarungan sesungguhnya. Saya akan menceritakan kelanjutan novel Bandit-Bandit Berkelas dari bab 6 sampai akhir, yang mencakup puncak perburuan dan konfrontasi pertama Bujang melawan Diego. Setelah lolos dari Paris, tim Bujang yang terdiri dari Thomas, White, Kiko, dan Yuki melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk wasiat Somad, membawa kita ke Berlin, Jerman. Tujuan mereka adalah mencari Ulrich, anak dari Ludwig, seorang ilmuwan gila dari masa Perang Dunia II. Ludwig adalah kunci karena ia dan Somad pernah bekerjasama dalam eksperimen dan pembuatan cairan kimia mematikan atau serum super yang kini mereka bantah. Di Berlin, Bujang mulai mengungkap masa lalu Somad yang penuh misteri, termasuk persahabatannya dengan tokoh-tokoh yang kompleks. Namun, pergerakan mereka terus diintai oleh sekutu Diego yang didukung oleh kartel Meksiko dan pembunuh mematikan Black Widow. Menampilkan aksi tim yang luar biasa, Thomas yang biasanya hanya berstrategi di belakang layar, kini terpaksa ikut bertarung, bahkan di labirin bawah tanah, seperti katakom. Kerjasama tim sangat penting. Kiko dan Yuki menggunakan kemampuan ninja mereka, sementara White menjadi pelindung. Mereka harus memecahkan jebakan-jebakan yang dibuat oleh Somad sendiri yang dikenal sangat licik. Puncak ketegangan terjadi di bab 16 hingga bab 20. Tim Bujang akhirnya berhasil menemukan lokasi serum super yang tersembunyi, namun Diego muncul dengan kekuatan penuh untuk mengambil warisan itu. Konfrontasi antara dua saudara ini sangat emosional, didasari oleh amarah, dendam, dan hubungan darah yang rumit. Saat Bujang hampir memenangkan pertarungan, Diego melakukan pertarungan dengan melemparkan serbuk pelumpuh. Akibatnya, Diego berhasil mengambil botol-botol serum super. Meskipun kalah dalam pertempuran ini, Yuki dan Kiko berhasil mengamankan surat penting di dalam kotak wasiat yang tidak disadari Diego. Ini menegaskan bahwa permainan perebutan serum ini baru saja dimulai. Setelah kekalahan pahit di Berlin yang membuat Diego berhasil merebut botol serum super, tim Bujang menyadari bahwa satu-satunya kartu mereka adalah surat rahasia yang diamankan oleh Yuki dan Kiko. Bujang dan Thomas menganalisis surat tersebut dan menyadari bahwa Somad ayahnya telah meninggalkan pamungkas strategi. Surat itu adalah kunci untuk menetralkan serum, atau setidaknya memberikan Bujang keunggulan strategi yang tak ternilai. Bujang dan Thomas merancang strategi yang mereka sebut Operasi Balik Nama. Operasi ini bertujuan ganda, bukan hanya merebut kembali serum, tetapi memastikan bahwa Diego dan seluruh sekutunya, termasuk Black Widow dan kartel Meksiko, akan hancur total di mata Shadow Economy. Bujang menggunakan jaringan dan kecerdasannya untuk memancing Diego. Diego yang merasa dirinya sudah menang, ternyata sedang terperangkap dalam jaringan yang dibuat oleh Somad dan Bujang. Konfrontasi terakhir terjadi di mana Bujang harus bertarung dengan segala kemampuannya. Pertarungan ini bukan lagi soal uang atau serum, tapi soal kehormatan. Bujang membuktikan bahwa ia mewarisi kecerdasan dan kekuatan, tetapi dengan kesetiaan yang tinggi, berlawanan dengan keadaan Diego. Akhir cerita, Bujang berhasil memenangkan pertarungan final. Dia tidak hanya mengalahkan Diego, tetapi yang paling penting, ia berhasil menetralisir ancaman serum super dari peredaran. Menjalankan wasiat ayahnya dengan makna yang sebenarnya, Diego
dan sekutunya akhirnya tersingkir dan Bujang berhasil mengamankan posisinya sebagai bandit berkelas yang paling dihormati di dunia shadow economy. Bagian yang paling berkesan bagi saya di akhir cerita adalah penglihatan Diego di bab-bab akhir dan bagaimana Bujang membalasnya dengan kecerdasan. Soma ternyata merancang wasiatnya sebagai ujian, dan pada akhirnya Bujang membuktikan bahwa meskipun dia adalah berdebah, dia bukanlah pengkhianat atau penjilat murahan. Kemenangan Bujang di sini adalah kemenangan filosofi yang membanggakan di atas keserakahan. Saya merasa novel ini memberikan penutup yang sangat memuaskan bagi serial aksi Terelie. Plotnya kompleks, aksinya luar biasa, dan berhasil menguji kematangan Bujang sebagai kepala keluarga, sekaligus bandit yang terhormat. Novel ini menegaskan kembali pesan utamanya, mereka memang berdebah, tapi mereka adalah bandit-bandit berkelas, sangat wajib dibaca. Itu saja cerita ulang saya untuk novel Bandit-Bandit Berkelas dari awal hingga akhir. Terima kasih, banyak terima kasih telah menemani saya. Sampai jumpa di review buku saya selanjutnya.